Shalom semuanya, kali ini aku mau bahas tentang tertolak. Tertolak dalam hal apa nih? Well, tertolak itu dalam banyak hal bisa terjadi ya. Contohnya tertolak ketika menyatakan perasaan ke lawan jenis ya. Atau tertolak dalam hal pekerjaan. Misalkan mau melamar pekerjaan tetapi ternyata tidak diterima oleh perusahaan di mana dia melamar ya pekerjaan tersebut. Bisa jadi tertolak dalam hal pertemanan atau dalam keluarga, tertolak dalam hal hubungan antara karyawan dan atasan ya. Mau memberikan memberikan hasil yang dikerjakan gitu ya, tapi kenyataannya atasan tidak mau menerima apa yang dikerjakan karena tidak sesuai, karena ada alasan tertentu dan sebagainya. Tapi kali ini aku mau agak persempit ya. Jadi tertolak dalam hal, bisa jadi dalam hal apa yang dialami anak-anak muda kebanyakan ya. Contohnya tertolak dalam hal menyatakan perasaan ya, tertolak dalam hal melamar pekerjaan. Oke? Nah, kita baca dulu Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Aku bacakan aja, nanti teman-teman bisa dengarkan ya. Oke. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56 di bawah perikop Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Oke. Demikian bacaan firman Tuhan. Nah, sebetulnya kalau teman-teman bisa cek ya di versi bahasa Inggrisnya, khususnya NKJV ya atau NKJV, New King James Version, di situ lebih detail ditulis ya apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya di ayat ke-55. Di sini saya bacakan aja ya, bacakan. But he turned and rebuked them and said, "You do not know what manner of spirit you are of. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them." And they went to another village. Kalau ditranslate artinya itu seperti ini. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, katanya, "Kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu. Karena Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka." Lalu pergilah Yesus dan murid-muridnya ke sebuah desa yang lain. Jadi lebih detail ya. Karena kalau kita baca versi terjemahan baru, di sini ayat 55 hanya dituliskan akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Jadi kita akan lebih paham, oh ternyata Yesus itu menegur mereka dengan maksud yang baik. Ya. Oke? Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari ya? Kita baca dulu sebelumnya ayat ke-52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Jadi Yesus mengirim beberapa utusan ke desa orang Samaria ya, karena Yesus mau arah ke sana gitu ya, mau pergi ke arah sana. Ayat 53, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, tidak mau menerima Yesus. Apa yang Yesus respon Yesus itu berbeda dengan respon murid-muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tadi di ayat 54 dituliskan Yakobus dan Yohanes itu berkata pada Yesus, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Kata-kata demikian itu menunjukkan bahwa murid-murid Yesus ini marah, kesal karena apa yang telah diperbuat oleh orang-orang Samaria itu, apa yang dikatakan mereka. Tetapi beda halnya dengan respon Yesus ketika dia mengetahui bahwa dia ditolak oleh orang-orang Samaria.
Dia tidak marah-marah, dia tidak ngamuk, dia tidak ada perasaan ingin membinasakan orang-orang itu seperti yang dikatakan oleh kedua muridnya, Yakobus, Yohanes, yang ketika melihat hal itu mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Yesus tidak demikian. Yang ada, Yesus malah menegur murid-muridnya kan, "Kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu, karena Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya." Yesus tetap bersikap tenang. Oleh karena itu, poin nomor satu yang kita bisa pelajari dari sikap Yesus ialah bersikap tenang, ya. Respon Yesus ketika mengalami penolakan, dia tetap bersikap tenang. Kalau kita mengalami penolakan, teman-teman, kita perlu belajar untuk bersikap tenang. Karena kalau kita ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, kita melampiaskan emosi kita, yang ada masalah tambah semakin besar, ya. Yang ada malah semakin rumit, ya. Malah orang lain yang gak ada sangkut pautnya bisa ikut terlibat, ya. Malah merugikan orang itu. Jadi kita perlu hati-hati, bersikaplah tenang, ya. Nah, contoh lainnya kalau misalkan mengenai hal menyatakan perasaan, ya, antara cowok dan cewek gitu. Ada contoh cerita begini. Ini cerita aja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Cerita aja. Jadi ada seorang cowok, dia suka dengan seorang cewek. Nah, cowok ini dia effortnya sudah besar gitu ya, buat dia deketin cewek ini. Jadi dalam masa PDKT, dia kasih perhatian ke cewek ini, dia belikan hadiah, contohlah helm, supaya cewek ini bisa jalan sama dia naik motor berduaan bareng. Terus dia juga kasih hadiah yang lain, dia kasih waktu buat bisa ceritaan sama cewek ini, buat bisa jalan bareng, ya. Dia bahkan sampai ke rumah cewek ini, dia baik banget sama orang tua cewek ini, ya. Tetapi kenyataannya cewek ini hanya melihat cowok ini sebagai seorang teman atau sahabat, tidak lebih daripada itu. Ketika hari dimana cowok ini menyatakan perasaannya kepada si cewek, yang ada malah cewek itu menolak perasaan si cowok ini, karena cewek itu tidak ada perasaan lebih buat cowok itu, ya. Dia hanya menganggap sebagai teman atau sahabat, ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang asik dia diajak ngobrol atau dia asik diajak cerita, seperti itu. Perasaan cowok ini tertolak. Kalau dia salah mengambil tindakan, salah bersikap, dia bisa aja melampiaskan emosinya, ya, ke hal-hal yang negatif. Dia bisa aja malah ngamuk, marah-marah ke orang lain, ke temannya, padahal temannya nggak ada salah apa-apa gitu loh. Temannya nggak ikut terlibat. Jadi di sini kita belajar, ketika kita bersikap tenang, maka kita akan bisa lebih melihat apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, seperti itu loh. Oke, jadi nomor pertama bersikap tenang. Selanjutnya apa? Jangan putus asa. Jadi poin nomor 2 itu sebetulnya jangan berkecil hati, ya. Ketika kita mengalami penolakan nih, ya, kita bisa saja putus asa, tiba-tiba gak mau lagi deh berusaha berjuang gitu, ya, gak mau bangkit dari keterpurukan. Aku bacakan dulu ayatnya yang ke-56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain, ya. Oke. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi ketika Yesus mengalami penolakan, ya, oleh orang-orang Samaria, ya, di desa orang Samaria itu maksudnya orang-orang yang tinggal di desa Samaria itu. Nah, Yesus mengalami penolakan. Yesus tidak stuck atau berhenti di situ aja, tapi tetap melanjutkan perjalanannya, yaitu pergi ke desa yang lain, bersama murid-muridnya. Nah, ketika kita mengalami penolakan, jangan berhenti untuk menangisi apa yang terjadi terus-menerus. Jangan berlarut-larut dalam kesedihanmu, jangan berlarut-larut dalam keterpurukanmu, tetapi bangkitlah, ya, berjuanglah, ya, tetap semangat, ya, menghadapi apa yang kau alami, ya, karena percayalah ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi masa depanmu. Saya kasih contoh lagi deh, yang tadi, ya, masih contoh yang sebelumnya biar lebih nyambung. Jadi kalau si cowok
ya, mengalami perasaan tertolak, harusnya ya kalau memang dia tahu ya untuk bangkit, maka dia akan melihat bagaimana Tuhan itu merancangkan yang terbaik bagi dia. Dia akan percaya bahwa dia akan tetap percaya bahwa Tuhan pasti kasih pasangan hidup buat dia. Ketika dia terus mengandalkan Tuhan, ketika dia bawa dalam doa, Tuhan aku mau pasangan hidup, Tuhan aku mau pasangan yang sepadan, pasti Tuhan berikan ya. Itu jangan berkecil hati. Oke? Contoh lain deh dalam hal pekerjaan. Ketika ada seorang melamar pekerjaan, dia sudah melamar ke sana sini, tapi tidak ada yang menerima dia jadi karyawan. Kalau dia berkecil hati, kalau dia putus asa, dia tidak mau lagi gitu untuk melamar pekerjaan lagi. Tapi kalau dia punya semangat untuk bangkit ya, dia akan tetap terus melamar pekerjaan karena waktu Tuhan yang terbaik. Ketika dia mendapat pekerjaan, itulah waktu Tuhan yang terbaik bagi dia ya. Poin nomor 3, ubah mindsetmu dan pahami situasinya. Nah, tadi ketika aku bilang jangan berkecil hati, sebetulnya penjelasannya sudah menggambarkan ya, kita itu harus memahami situasinya ya. Ketika kita memahami situasi, kita juga mengubah mindset kita ya. Oke, contoh ayatnya dulu deh. Ayatnya tadi di Lukas 9 ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Nah, aku bacakan di versi NKJV-nya ya, lebih detail. Di sini ditulis, aku translate langsung. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, katanya, kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu, karena Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 56 itu ya, melainkan untuk menyelamatkannya. Oke, sampai situ dulu. Selebihnya lalu pergilah Yesus dan murid-muridnya ke sebuah desa yang lain. Tapi di sini fokuskan bagaimana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, bagaimana dia melihat dari sisi yang lain, ya, bagaimana cara pandang Yesus, ya, ketika dia mengalami penolakan, dia memandang dengan kasih. Jadi, teman-teman, ketika Anda ditolak, ya, ubah mindsetmu, pahami situasinya, ya. Oh, mungkin karena ada alasan tertentu gitu ya. Anda harus memahami. Contohnya seperti ini, yang tadi ya, yang contoh awal ya, bagaimana cowok tertolak oleh seorang cewek ya, perasaannya ditolak gitu. Ketika dia mencoba memahami situasinya, dia bisa jadi berpikir seperti ini, oh, cewek itu memang gak suka aku, dia menganggap aku teman atau sahabat, aku gak bisa memaksakan perasaan cewek ini buat aku. Ya, mungkin dia akan dapat yang memang sepadan, yang memang sesuai dengan apa yang dia doakan gitu. Tapi bagianku, kalau memang bukan dia, aku nggak boleh berhenti sampai sini. Aku harus bangkit karena aku percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat aku ketika aku tetap meminta dalam doa, begitu. Kita melihat dari sisi yang lain. Aku nggak bisa paksakan perasaan orang itu kepada aku, begitu loh. Kita pahami situasinya, tapi melihatlah dengan kasih, tetap mengasihi mereka ya, sebagai saudara seiman, ya kan? Jadi jangan memusuhi, jangan membenci, tapi kita tetap mengasihi, begitu ya. Contoh lainnya ketika kita, yang tadi ya, contoh keduanya, ketika melamar pekerjaan tertolak, kita melihat begini, oh ternyata aku ditolak, sudah banyak kali aku ditolak, berarti ada yang salah mungkin dengan persiapanku. Mungkin cara aku menjawab dalam interview kurang tepat atau kurang menarik sehingga belum ada yang menerima aku. Atau bisa jadi karena ada persyaratan tertentu yang belum aku penuhi sehingga aku masih belum diterima. Seperti itu, kita bisa melihat gitu loh. Melihat situasinya, memahami ya. Kita ubah mindset kita, cara pikir kita begitu. Jadi jangan terfokus hanya perasaan diri kita aja, tapi lihatlah bagaimana situasinya, bagaimana tentang orang yang menolak kita itu. Ya. Jangan cuma melihat diri kita, tapi lihatlah diri orang yang menolak kita, ya kan? Seperti Yesus tadi, bagaimana dia melihat
orang-orang Samaria itu dia melihat dengan kasih. Ya, dia tidak berpikir untuk membinasakan mereka, tapi dia tetap berpikir untuk menyelamatkan mereka. Itulah mindset, cara pandang perspektif yang benar begitu loh. Memahami situasinya. Yesus di situ untuk menyelamatkan mereka. Nah, kalau kita mengalami penolakan, jangan berkecil hati. Ubah mindset kita, pahami situasinya, ya. Karena ketika kita tetap berusaha, berjuang ya untuk mencapai sesuatu ya yang kita bawa dalam doa ya, maka percayalah Tuhan akan beri yang terbaik buat diri kita ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan yang tepat. Oke? Nah, kesimpulannya dari mengalami penolakan ini ya, yang pertama tadi bersikap tenang, yang kedua jangan berkecil hati, yang ketiga ubah mindsetmu dan pahami situasinya ya. Ketika kita terbuka kepada Tuhan, percayalah keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Jadi kalau kita terbuka pada Tuhan, maka Tuhan yang akan pulihkan diri kita, Tuhan yang akan pulihkan perasaan kita. Oke? Jadi bawa dalam doa. Wajar memang ketika kita awal-awal mengalami penolakan, kita menangis, kita sedih, ya wajar. Tapi bawalah itu dalam doa. Ya, menangislah dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita bawa dalam doa, ya. Kita berserah pada Tuhan. Saya yakin ada ketenangan yang kita bisa dapatkan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Percayalah, ya. Dan tetap berjuang, tetap semangat. Oke? Kalau Tuhan kasih kesempatan ya, Tuhan beri kesempatan, ya. Misalkan Anda, ya, cowok yang tadi contoh tadi, cowok, Anda bertemu seseorang dan di situ ada tanda-tanda atau Anda merasa bahwa Tuhan mengarahkan Anda, ya, untuk mendekati, ya, orang itu atau cewek itu. Anda perlu yakin dan percaya, ya, bahwa Tuhan itu buka jalan buat Anda bisa menemukan pasangan hidup, ya. Jadi jangan berlarut-larut hanya karena penolakan di masa lalu. Oke? Semangat ya. Jadi itulah dia. Keterbukaan adalah awal pemulihan, jadi terbukalah kepada Tuhan. Oke, aku harap video kali ini sangat memberkati kita semua, Anda dan saya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channelku Grace Erlinda supaya kalian gak ketinggalan update-update video selanjutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah nonton. Shalom.